Bab 751 Mengejar Kematian 14. Setengah tahun kemudian, di istana spiritual Lautan Void, suara mendesing, seberkas cahaya gelap masuk, dan seorang laki-laki dengan lengan kanan yang hilang dan tanda hangus muncul di jalan. Laki-laki itu mengenakan mahkota emas yang penuh dengan retakan, tetapi aura kematian yang terpancar darinya membuat orang-orang di dekatnya tidak nyaman. Sulit membayangkan bahwa lelaki ini adalah salah satu kaisar tertua di Laut Chang. Kaisar Zimu, kaisar kematian bergumam dengan nada yang tidak bisa didengar orang lain. Beberapa napas kemudian, kekuatan kekaisaran seorang kaisar muncul dari salah satu sudut istana spiritual Lautan Void. Kaisar kematian, sebuah suara terkejut terdengar saat seorang pria parubaya berjubah ungu muncul. Dia tertutup cahaya ungu dan mengeluarkan bau aneh. Kaisar Zimu, seruan ahli terdekat terdengar saat rasa hormat dan kekaguman muncul di mata mereka. Sangat jarang melihat kaisar di luar tanah suci. Namun, istana spiritual ini berada di zona pulau yang agak besar yang berisi 8 atau lebih sekte bintang 2, jadi istana spiritual ini memiliki kaisar yang bertanggung jawab. Kaisar kematian, bagaimana Anda menjadi seperti ini? Kaisar Zimu terkejut. Dia telah mengasingkan diri selama 1 atau 2 tahun terakhir dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Kaisar Zimu, kamu berhutang budi padaku beberapa ribu tahun yang lalu, dan sekarang aku membutuhkan bantuanmu. Kaisar kematian berkata dengan nada yang dalam dan menyimpulkan apa yang telah terjadi, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa ke-9. Pengejarnya mengembangkan dao petir, dan karena kamu adalah kaisar yang mengembangkan dao kayu, kamu melawannya, kata kaisar kematian dengan nada serius. Ada penghitung alami untuk semua keterampilan. Misalnya, kaisar kematian dilawan oleh Zhao Feng, tetapi juga, petir angin penghancur emas merah Zhao Feng juga bisa dilawan. Mereka yang membudidayakan dao kayu dapat melawan mereka yang mengolah dao petir. Siapa yang bisa mengejarmu sampai keadaan seperti itu? Mungkinkah itu Dewa Suci? Kaisar Zimu tidak percaya. Jangan khawatir, itu bukan Dewa Suci. Dia hanya Raja Alam Dewa Kekosongan tingkat menengah. Tetapi teknik dan garis keturunannya unik. Kaisar kematian meringkas situasi Zhao Feng. Tepat saat keduanya berkomunikasi, busur petir dengan aura api dan petir yang merusak dibebankan ke istana spiritual Lautan Void. Pendatang baru adalah laki-laki berambut ungu dengan sayap emas merah. Kecepatan seperti itu, Kaisar Zimu terkejut meskipun dia sudah tahu bahwa Zhao Feng memiliki warisan Kaisar Petir Angin. Kaisar kematian, menurutmu apakah aku akan takut untuk menyerangmu jika kamu bersembunyi di istana spiritual Lautan Void? Sayap Zhao Feng berkibar saat dia melihat ke bawah dari atas. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah mengalahkan Kaisar kematian. Tubuh dan jiwa Dewa Kematian Abadi Kaisar telah terluka oleh petir kesengsaraan dewa, dan dia telah kehilangan 30-40% dari kekuatan pertempurannya. Generasi masa depan harus ditakuti. Kaisar Zimu memeriksa Zhao Feng, dan petir angin berwarna emas merah tua membuatnya gelisah. Zhao Feng jelas melihat Kaisar Zimu juga. Kaisar Zimu seperti Duan Muking, kaisar yang mengolah dao kayu, tetapi kekuatan Kaisar Zimu belum mencapai tingkat puncak alam dewa kekosongan. Kaisar Zimu, jika Anda membantu saya hari ini, saya akan membalas Anda 10 kali lipat di masa depan. Suara Kaisar kematian berisi memohon. Masih ada 2 raja tingkat puncak dan 4 raja tingkat domain di istana spiritual Lautan Kekosongan ini selain Kaisar Zimu. Selama Kaisar Zimu membantu, Kaisar kematian masih memiliki peluang bagus. Kaisar Langit Mata Kiri, pemuda berambut ungu itu, Raja Alam Dewa Kekosongan dan beberapa alam inti asal dalam istana spiritual Lautan Kekosongan mengenali identitas Zhao Feng. Saat pengejaran kematian telah melewati banyak zona pulau, ketenaran Zhao Feng mulai menyebar, dan beberapa ahli mengenalnya. Kaisar Langit Mata Kiri, mata Kaisar Zimu mulai berbinar saat dia mulai berjuang. Pada saat ini, seorang raja di dalam istana spiritual memberitahunya apa yang terjadi antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian. Kaisar Kematian, saya sangat menyesal. Saya tidak dapat membantu Anda. Rupanya, karena kamu menyerang istana spiritual Lautan Kekosongan sebelumnya, kamu sekarang dicari oleh Tanah Suci Impian Mengambang. Kaisar Zimu menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Apa? Tubuh Kaisar Kematian bergoyang. Karena hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan menyerangmu.
Tapi istana spiritual Lautan Void juga tidak bisa melindungi kamu. Ekspresi Kaisar Zimu sangat tegas, dan dunia kecil berwarna ungu kehijauan muncul dan perlahan-lahan menekan ke arah Kaisar Kematian. Kamu, ekspresi Kaisar Kematian sangat jelek. Dunia kecil Kaisar Zimu dengan sengaja menabraknya dan tidak menyerang Zhao Feng. Zhao Feng melayang di udara dan melihat semua ini dengan dingin. Tampaknya Kaisar Kematian tidak ingin meninggalkan istana spiritual Lautan Void. Sebaliknya, dia ingin menyeret Kaisar Zumi dan para ahli ke sini bersamanya. Kaisar Kematian, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Api keemasan merah muncul di mata kiri Zhao Feng. Aura mulai muncul di langit yang membuat Kaisar Zimu dan Raja tidak bisa bernapas. Tidak, Kaisar Kematian merasakan rasa bahaya yang kritis karena hampir 800 gumpalan simbol petir kesengsaraan dewa memancarkan aura yang tak pernah mati. Suara mendesing. Api emas merah setengah transparan mendarat di Kaisar Kematian, seolah itu adalah hukuman Tuhan. Arg gelombang-gelombang. Kaisar Kematian melolong saat api mulai menyebar ke seluruh tubuh kematian abadi dan membakar jiwanya. Ketakutan memenuhi wajahnya saat dia melihat mimpi buruk ini dengan ketidaknyamanan. Hanya dalam 1 atau 2 nafas, anggota tubuh Kaisar Kematian dibakar sampai tingkat di mana seseorang bahkan tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah manusia lagi, dan lengan lainnya terlepas. Kaisar Zimu tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Laki-laki berambut ungu di langit memiliki tangan di belakang punggungnya dan masih tampak agak acuh tak acuh. Di dalam istana spiritual Lautan Void, Raja dan alam inti asal lainnya merasakan tulang mereka menjadi dingin, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jadi, ini Kaisar Langit mata kiri. Kaisar Kematian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Petik 2. The Void God Realm Kings tercengang. Kaisar Kematian, sekarang setelah aku menggabungkan kekuatan petir kesengsaraan dewa ke dalam teknikku, kekuatanku cukup untuk mengancam bahkan para Raja Suci. Kaisar Puncak tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 napas melawanku, kata Zhao Feng dengan cara yang tertib. Meskipun Zhao Feng telah mengejar Kaisar Kematian selama setengah tahun, dia tidak berhenti menyatu dengan kekuatan petir kesengsaraan dewa, dan dia sekarang memiliki 800 gumpalan petir kesengsaraan dewa, lebih dari 100 kali lipat jumlah yang dia miliki. Pertama kali di Tanah Suci Bajak Laut. Di atas semua itu, dia memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Dia adalah alam dewa kekosongan yang tak tertandingi. Dalam sejarah Dao of Lightning, satu keajaiban telah menggunakan kekuatan petir kesengsaraan dewa dan perlahan mencapai puncak dunia. Legenda ini berasal dari keajaiban di zona benua, dan mereka akhirnya menjadi dewa. Keajaiban ini sepertinya akan direplikasi oleh Zhao Feng. Petir kesengsaraan dewa, hati Kaisar Zimu bergetar. Dia memilih untuk tidak membantu Kaisar Kematian setelah memikirkannya dengan seksama. Pertama, Kaisar Kematian diinginkan oleh Tanah Suci, dan kedua, seberapa kuat orang yang akan mengejar Kaisar Kematian? Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Kaisar normal, terutama setelah mengetahui bahwa orang itu adalah keajaiban yang sedang naik daun. Alasan kedua adalah yang paling penting. Oleh karena itu, Kaisar Zimu tidak ingin membantu Kaisar Kematian, dan sepertinya ini adalah keputusan yang bijaksana. Meskipun Zhao Feng tidak pernah menyapa Kaisar Zimu setelah memasuki istana spiritual Laut Void atau bahkan menatapnya secara langsung, yang membuatnya sedikit tidak bahagia, ketika Zhao Feng mengungkapkan kekuatannya, kulit kepala Kaisar Zimu kesemutan dan dia mulai berkeringat. Zhao Feng pada dasarnya mengabaikan keberadaan Kaisar Zimu, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia atau Kaisar Puncak lainnya tidak akan bisa melakukan apapun. Sangat dekat, Kaisar Zimu tidak berpikir bahwa teknik Wood Dao-nya akan dapat menghentikan petir kesengsaraan dewa, dan Kaisar Zimu tidak memiliki pertahanan Kaisar Kematian. Zhao Feng, aku kalah. Kaisar Kematian berbaring di tanah dan berbicara dengan nada pahit, aku akan melakukan sesukamu. Petik 2. Lakukan sesuka Anda. Berapa banyak penghinaan yang terkandung dalam 4 kata ini? Hati Kaisar Zimu dan rekan-rekannya bergetar. Lakukan sesukaku. Bagaimana jika saya menginginkan hidup Anda? Anda tidak akan melawan? Tatapan Zhao Feng sepertinya mengandung kemampuan untuk melihat melalui hati seseorang. Dia tahu bahwa Kaisar Kematian dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Jika dia membiarkan Kaisar Kematian hidup, dia pasti tidak akan pergi dengan damai. Selanjutnya, rumah Kaisar Kematian berada di 10.000 hutan Tanah Suci,
Siapa yang tahu apakah dia akan pulang dan menghubungi beberapa kaisar atau penguasa suci alam cahaya mistik untuk berurusan dengan Zhao Feng? Zhao Feng, perlakukan orang lain dengan baik. Kematian muncul di wajah kaisar kematian, yang berisi tanda-tanda ancaman. Mata Zhao Feng tetap dingin dan tenang. Pikirannya untuk membunuh kaisar kematian tidak pernah goyah, tetapi dia harus menghadapi serangan balik terakhir sebelum kematian kaisar kematian. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar kuno dan dia memiliki mata kematian. Kalau begitu, ayo mati bersama. Wajah kaisar kematian berubah saat kekuatan kematiannya memadat dan meledak. Tidak baik, awas! Kaisar Zimu berseru dan membuka dunia kecilnya untuk memblokir ledakan ini yang dapat menghancurkan seluruh istana spiritual Lautan Void. Penghancuran diri seorang kaisar sangat menghancurkan. Seluruh istana spiritual bergetar saat api kematian menutupinya. Dunia kecil Kaisar Zimu langsung hancur, dan hanya berhasil memblokir 60% penghancuran diri Kaisar Zimu. Kaisar Zimu menemukan bahwa kekuatan penghancuran diri 30-40% lebih lemah dari yang diharapkannya. Istana spiritual Lautan Void telah berubah menjadi reruntuhan, dan lebih dari setengah ahli meninggal. Seorang pemuda dengan sayap emas merah muncul di atas lautan yang tak terbatas. Zhao Feng telah menggunakan kecepatan ekstrim untuk melarikan diri dari penghancuran diri. Pada saat yang sama, mata spiritual Lord-nya terkunci pada titik hitam di kejauhan. Melihat lebih dekat, itu adalah jiwa Yuan compang camping yang melepaskan gelombang kematian, dan sepasang mata kematian juga mengambang di udara. Busur pengunci langit, kunci jiwa. Zhao Feng menarik kembali busur perak gelap, dan panah emas dan perak melesat ke udara. Suara mendesing. Jiwa Yuan yang baru lolos beberapa ratus mil berjuang di udara. Bab 752 Kata-kata Kematian. Jadi begitulah, Kaisar Zimu melihat tindakan Zhao Feng dan jiwa Yuan terjebak di tengah udara. Tidak heran jika penghancuran diri Kaisar Kematian tidak sekuat yang dia kira. Alam Dewa Void mewakili perubahan jiwa, dan Kaisar telah mencapai puncaknya. Fondasi terkuat Kaisar Kematian adalah jiwanya, tetapi dia tidak beruntung karena telah bertemu Zhao Feng. Garis keturunan Zhao Feng juga berbasis jiwa, dan dia memiliki Skylocking Bow. Bahkan setelah mengunci Yuan Soul Kaisar Kematian, Zhao Feng tidak meremehkannya. Tuan, demigod anak itu tiba-tiba muncul, dan Zhao Feng menatapnya dengan bingung. Saran apa yang orang ini miliki? Mata kematian Kaisar Kematian bisa diwariskan. Bisakah guru mencuri garis keturunannya untuk saya? Demigod anak itu sangat tersentuh. Dia mengembangkan teknik penguatan tubuh, dan jiwanya adalah kelemahannya. Namun, jika anak demigod bisa mendapatkan mata kematian berbasis jiwa dan menggabungkannya dengan tubuh suci kun emasnya, itu akan sempurna. Mata kematian. Zhao Feng merasakan garis keturunannya berkedut karena kegirangan. Di udara, jiwa Yuan yang tidak dapat bergerak memiliki sepasang mata hitam pekat, yang berada di antara dimensi fisik dan dimensi jiwa. Itu mirip dengan saat mata Dewa Zhao Feng meninggalkan tubuhnya. Naluri memberitahunya bahwa mata kematian akan membantunya. Kucing kecil pencuri itu juga muncul dan melambaikan cakarnya seolah mencoba memberitahu Zhao Feng sesuatu. Kucing ini, demigod anak itu mengertakkan gigi. Kucing pencuri kecil itu memberitahu Zhao Feng untuk tidak memberikan mata kematian kepada anak demigod. Saran kucing kecil pencuri itu adalah untuk segera membunuh Kaisar Kematian. Zhao Feng, jika aku mati, kamu juga akan mati. Yuan Soul yang tidak bisa bergerak mulai terbakar saat memanggil kekuatan kematian. Ekspresi Zhao Feng dan rekan-rekannya yang mendekat berubah secara dramatis karena mereka merasakan bahaya yang kritis. Seseorang harus tahu bahwa jiwa Kaisar Kematian tak tertandingi di antara kaisar, dan dalam hal pemahaman jiwa, ia bahkan melampaui beberapa raja suci. Kucing pencuri kecil itu dengan cepat bereaksi dan bersembunyi di dalam cincin logam Zhao Feng, tetapi demigod anak itu telah berpikir tentang cara mendapatkan mata kematian dan tertangkap basah. Seluruh langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan saat kekuatan yang mirip dengan medan kekuatan kematian menutupi area tersebut. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan ini lebih ditujukan pada jiwa. Arg, demigod anak menjerit saat aura jiwanya keluar seperti lilin yang padam, dan dia jatuh dari udara ke lautan tak terbatas. Laut jiwa Zhao Feng mulai bergetar saat dia menghadapi ledakan jiwa kaisar. Kekuatan ini mampu melukai jiwa bahkan dewa suci alam cahaya mistik. Zhao Feng mengerang kesakitan.
Meskipun mata spiritual Lordnya sangat tangguh terhadap serangan jiwa, itu relatif. Jika serangan jiwa terlalu kuat, mata spiritual Tuhannya tidak akan bisa memblokirnya. Kucing pencuri kecil, anak demigod, Zhao Feng berseru. Kucing pencuri kecil itu bereaksi dengan cepat dan berhasil melarikan diri ke cincin logam kuno, yang merupakan dimensi lain. Adapun anak demigod, Zhao Feng tidak bisa merasakan auranya lagi. Suara mendesing. Sepasang mata hitam berubah menjadi garis buram dan langsung terbang 10.000 mil jauhnya. Mata kematian dan maksud kematian? Ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Kematian memiliki teknik yang mirip dengan melepaskan cangkangnya. Lebih dari 95% kekuatan jiwa Kaisar Kematian hancur dalam ledakan barusan, tetapi inten kematian dan ingatan intinya tersembunyi di dalam mata kematian. Suara mendesing. The Eyes of Death terbang sangat cepat, dan mereka ada di antara dimensi fisik dan jiwa. Mereka jauh lebih cepat daripada flash spasial sayap petir Zhao Feng karena kecepatan Yuan Souls biasanya 10 kali lebih besar dari terbang normal, dan dalam kondisinya saat ini, kecepatan Kaisar Kematian 5 kali lebih cepat dari itu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Zhao Feng memutuskan bahwa dia tidak bisa melepaskan Kaisar Kematian begitu saja, tetapi langsung membunuhnya akan terlalu baik. Kilatan ruang sayap petir, sayap terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan memungkinkan dia untuk terbang sejauh 10.000 mil dalam sekali jalan. Dia tidak khawatir Kaisar Kematian akan dapat melarikan diri karena lebih dari 95% kekuatan jiwa Kaisar Kematian telah dihancurkan, jadi dia tidak dapat mempertahankan penerbangan untuk waktu yang lama. Kaisar Kematian hanya memiliki satu metode untuk bertahan hidup. Hati Zhao Feng sangat jernih. Setelah bentuk fisiknya dihancurkan dan dia kehilangan sebagian besar kekuatan jiwanya, satu-satunya cara Kaisar Kematian bisa bertahan adalah dengan mencuri tubuh seseorang. Kenyataannya, Kaisar Kematian telah melakukan hal seperti itu 2 kali sebelumnya, jadi dia cukup berpengalaman, tapi kali ini, kesulitannya akan sangat tinggi. Bahkan penghancuran diri jiwaku tidak banyak merusak Zhao Feng. Garis keturunan matanya berspesialisasi dalam pelacakan, dan dia juga sangat cepat. Kaisar Kematian menangis dengan getir di dalam hatinya. Bahkan jika itu adalah Dewa Suci, Kaisar Kematian akan bisa melarikan diri sekarang dengan 2 ledakan peledak. Bayangan Dewa Kematian dan 2 ledakan diri akan sangat merepotkan bahkan untuk para Dewa Suci yang normal, tapi sayangnya, keunggulannya dalam jiwa dapat diatasi dengan sempurna oleh Zhao Feng. 1 jam kemudian, mata kematian berhasil menarik diri dari Zhao Feng, tetapi sebagian besar niatnya telah habis. Dia menuju ke pulau berpenduduk. Aku akan bisa bangkit sekali lagi setelah mencuri tubuh lain. Kaisar Kematian melihat harapan akan kehidupan baru. Begitu dia mencuri tubuh, dia tidak perlu khawatir tentang bakat atau apapun karena mata kematiannya. Beberapa saat kemudian, di dalam istana suatu negara, seberkas cahaya gelap melintas. Siapapun yang belum mencapai Origin Core Realm tidak akan bisa merasakan apapun. Bagus, kali ini aku mencuri tubuh seorang pangeran. Kaisar Kematian sedikit senang. Kekuatan negara ini setara dengan negara besar Kanopi, dan tidak akan mudah ditemukan. Jika dia memilih kekuatan bintang 1 atau 2, itu akan berisiko, tapi identitas seorang pangeran tidak terlalu buruk. Begitu dia memasuki kekuatan bintang 1 atau 2 di masa depan, akan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa usaha sama sekali, Kaisar Kematian berhasil mencuri tubuh seorang pangeran, atau lebih tepatnya, anak haram. Zeze, bahkan jika Anda sampah, saya akan membuat Anda bangkit dan menentang surga. Kaisar Kematian mulai menyatu dengan ingatan tubuh ini. Pada saat yang sama, dia menyebarkan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Untuk memastikan semuanya akan sempurna, Kaisar Kematian naik kereta, keluar dari istana, dan memasuki hutan yang tenang. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Kematian membeku. Di hutan duduk seorang pemuda berambut ungu dan seekor kucing kecil yang sama-sama sedang memanggang daging babi hutan. Daging babi hutan yang renyah mengeluarkan bau menggoda yang membuat tubuh lapar Kaisar Kematian secara naluriah menelan ludahnya. Zhao Feng, bersikaplah baik pada orang lain. Tingkat pernapasan Kaisar Kematian bertambah cepat, dan matanya penuh dengan kematian dan keputusasaan. Dia hanya mencuri tubuh, terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki niat yang kuat, dia mungkin bahkan tidak akan cocok untuk alam roh sejati. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat dia menggigit daging, lalu mulai memeriksa Kaisar Kematian dan tubuh barunya.
Begitu alam Dewa Void mencuri tubuh lain, semuanya menjadi sederhana. Mata kiri Zhao Feng terbuka dan menutupi jiwa dan tubuh Kaisar Kematian dalam dingin yang membekukan. Dia sangat tertarik dengan teknik Kaisar Kematian dan mata kematiannya. Zhao Feng, jika aku mati, kamu juga akan melakukannya karena aku telah meletakkan kata-kata terkutuk dari kematian sejak lama sekali. Wajah Kaisar Kematian berbisa saat dia mulai mengancam Zhao Feng. Dia tidak memiliki harapan sama sekali terhadap Zhao Feng, jadi jika dia harus mati, dia juga tidak akan membuat Zhao Feng merasa baik. Kata-kata terkutuk dari kematian, alis Zhao Feng saling mengunci. Dia telah memeriksa buku panduan rahasia mata gelap sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang kata-kata terkutuk dari kematian. The Curse Word of Death adalah jenis kutukan yang paling menakutkan, dan itu membutuhkan kehidupan untuk diaktifkan. Asal kata-kata terkutuklah tentang kematian adalah spesies terlarang dan punah dari 10.000 ras kuno, ras dukun kuno. Peringkat ras ini bahkan lebih tinggi dari ras warisan surga, hanya di bawah ras kuno. Petik 2. Wajah Kaisar Kematian menjadi dingin dan ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, tetapi niat membunuh di matanya tidak goyah. Tidak hanya dia akan membunuh Kaisar Kematian, dia akan menyiksanya dan mencuri mata kematian dan ingatannya. Hahaha, Kaisar Kematian mulai tertawa putus asa saat dia mengedarkan niat dan jiwanya. Lawannya dingin dan tenang, bahkan kata-kata terkutuk dari kematian tidak dapat membuatnya takut. Zhao Feng ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia tidak berharap Kaisar Kematian segera bunuh diri. Menggunakan harga kematian, aku akan meninggalkan mimpi buruk yang tak berujung layu dan melemah ke musuhku. Sebuah suara sepertinya bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, Kaisar Kematian benar-benar telah mati. Seiring dengan kematiannya juga kesadarannya dan mata kematiannya. Semakin kuat pemilik mata kematian, semakin kuat kata-kata terkutuklah kematian itu. Secara teori, kekuatan kata-kata terkutuklah dari kematian efektif melawan para ahli dalam dua alam besar. Ini juga alasan mengapa para penguasa suci biasa tidak ingin menyinggung Kaisar Kematian, yang memiliki teknik kuno dan terlarang. Tubuh yang dicuri dari Kaisar Kematian jatuh ke tanah. Zhao Feng mengerang saat dia merasakan kekuatan dingin dan tak terlukiskan meresap ke dalam jiwanya. Perasaan itu gatal dan nyeri, dan itu langsung masuk ke dalam hatinya. Ketika Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya, dia melihat ada gumpalan cahaya hitam di tubuhnya yang mulai mengikis bahkan jiwanya. Sulit untuk menggambarkan asal mula cahaya hitam ini atau bagaimana mereka ada. Kekuatan itu mirip dengan kekuatan kutukan dari mayat hantu, tapi berkali-kali lebih dalam. Kata-kata kematian yang terkutuk, teknik terlarang seperti itu benar-benar ada. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Saat dia terkena teknik ini, dia merasa seolah-olah serangga telah mengerumuninya. Saat ini, Zhao Feng merasakan jiwa, kekuatan hidup, yuan sejati, dan kultivasinya perlahan mulai layu. Untungnya, garis keturunan ras skala es mistik dan mata spiritual dewa agak tahan terhadap kata-kata terkutuklah kematian. Kecepatan melemahnya Raja Normal akan 10 kali atau bahkan selusin kali lebih cepat dari Zhao Feng. Zhao Feng duduk selama setengah hari, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kata-kata terkutuk dari kematian. Dia tidak tahu bagaimana kekuatan kutukan itu ada, dan dia tidak dapat memengaruhinya. Aku sama sekali tidak mengerti kata-kata terkutuk dari kematian. Aku akan kembali ke benua bunga azure dulu. Mungkin Sage bisa memberitahuku sesuatu, pikir Zhao Feng. Bab 753 kembali ke benua bunga azure. Di kedalaman samudra tanpa batas, aliran gelembung tipis dan suara tersedak muncul. Beberapa napas kemudian, seorang anak berusia 4 tahun berwajah pucat muncul di atas lautan. Aku tidak mati. Benih hati gelap telah menghilang. Mungkinkah itu dari penghancuran diri dari jiwa Kaisar Kematian? Anak itu berdiri di udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah kehancuran diri Kaisar Kematian, jiwa anak demigod hampir hancur total dalam sekejap, dan dia jatuh ke laut. Bahkan dia mengira dia sudah mati. The Dark Heart Seed juga telah menghilang. Pada saat ini, demigod anak itu berhasil bertahan hidup, tetapi auranya sangat lemah. Itu semua berkat tubuh suci kun emas. Sebagian dari kesadaranku tertanam dalam tubuhku, gumam demigod. Ketika seseorang mencapai tahap selanjutnya dari tubuh suci kun emas, jiwa dan tubuh akan menjadi satu. Selama tubuh tidak hancur, jiwa juga tidak akan hancur. Saat ini, sebuah kapal sedang lewat. Kakek,
Apa itu? Seorang gadis muda menatap anak itu dengan wajah pucat. Hahaha, anak itu melayang di udara, dan senyumnya sangat mematikan dan jahat. Aku, demigod Kun Yun, akan bangkit kembali. Di sudut kecil dunia, demigod Kun Yun telah lolos dari rantainya dan sekarang bebas sekali lagi. Tanpa batasan atau batasan apapun, perubahan seperti apa yang akan dibawa demigod Kun Yun ke dunia? Suara mendesing. Demigod anak itu menghilang dari tempatnya semula berdiri. Detik berikutnya, tangisan dan jeritan datang dari kapal. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah kapten kapal ini. Siapapun yang tidak mematuhi saya akan dibunuh. Petik 2. Kekuatan fisik anak demigod mendominasi kapal. Pembudidaya terkuat di dalam kapal hanya mencapai puncak peringkat Sovereign Lord, dan dia hanyalah semut yang sangat sedikit di mata anak demigod. Setelah mengambil kendali kapal, anak demigod memerintahkan kapal untuk menuju ke arah tertentu dengan kecepatan tercepatnya. Demigod anak tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng. Kekuatan yang diperlihatkan Zhao Feng di saat-saat terakhir itu mampu mengancam bahkan mereka yang berada di alam cahaya mistik. Anak demigod memutuskan bahwa dia akan mengambil identitas baru dan memulihkan budidayanya ke alam cahaya mistik terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Jika tidak, akan buruk baginya jika dia bertemu Zhao Feng. Ketika anak demigod berpikir tentang tuan yang telah memperbudaknya, dia penuh ketakutan dan kebencian, tetapi dia tidak berani memikirkan pembalasan atau balas dendam dalam jangka pendek. Saat ini, hal terpenting adalah melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Kapal meninggalkan jangkauan istana spiritual laut kekosongan Kaisar Zimu. Tidak ada yang menyadari bahwa ada anak tambahan di kapal. Demigod anak itu pintar, dia tidak terbang, kalau-kalau auranya tertinggal. Sebagai gantinya, dia menggunakan kapal untuk melarikan diri. Selama setengah tahun terakhir selama mengejar Kaisar Kematian, dia mempelajari taktik pelacakan Zhao Feng dengan sangat baik, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Setengah hari kemudian, seorang pemuda berambut ungu terbang ke daerah ini. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Kaisar Kematian menghancurkan diri sendiri, gumam Zhao Feng. Di bahunya duduk seekor kucing abu-abu keperakan. Zhao Feng membuka mata spiritual lordnya dan memeriksa area di sekitarnya, memberi penekanan pada lautan. Beberapa saat kemudian, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia tidak menemukan mayat anak demigod. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa jiwa demigod anak itu telah hancur di bawah penghancuran diri Kaisar Kematian. Pikiran Zhao Feng mulai berputar. Jika itu adalah skenario yang dia pikirkan, maka keberuntungan demigod anak itu terlalu bagus. Sebagai perbandingan, Zhao Feng jauh lebih malang, dia diserang oleh kata-kata kematian yang terkutuk. The Curse Word of Death sangat unik. Tidak masalah apakah Zhao Feng adalah orang yang membunuh Kaisar Kematian atau apakah itu bunuh diri karena kutukan telah ditetapkan sebelum kematiannya. Orang yang paling dibenci Kaisar Kematian akan terkena kata-kata terkutuk dari kematian, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak membunuhnya di tempat pertama. Tetapi jika Zhao Feng diberi pilihan lagi, dia masih akan membunuh Kaisar Kematian. Betapa memalukannya dikejar selama 7 tahun. Selain itu, jika Kaisar Kematian tidak mati, dia akan selamanya menjadi sumber bahaya. Dia mungkin menghubungi kaisar lain dalam 10.000 hutan tanah suci atau bahkan dewa suci alam cahaya mistik untuk mendapatkan mata dewa ke-9. Karena itu, Zhao Feng tidak menyesali keputusannya. Hilangnya anak demigod adalah kecelakaan, tapi Zhao Feng terlalu malas untuk peduli tentang pengaruh seperti apa yang mungkin dibawa demigod Kun Yun ke Lautan Chang. Sialan, semakin aku menggunakan yuan sejatiku, semakin kuat layu itu. Perasaan gatal dan nyeri selalu hadir di dalam tubuh Zhao Feng. Dia bahkan telah mencoba menyegel tubuhnya dalam es, tetapi itu tidak melakukan apa-apa. The Curse Word of Death berasal dari ras nomor 2 dari 10.000 ras kuno, ras Saman kuno. Ras ini sangat misterius dan unggul dalam jiwa. Di zaman kuno, dukun dan kutukan ditakuti oleh semua orang. Semakin kuat orang yang menggunakan kata-kata terkutuklah kematian, semakin kuat jadinya. Kaisar Kematian adalah seorang kaisar, dan dia bahkan memiliki mata kematian untuk mengaktifkan kata-kata terkutuklah kematian. Bahkan para demigod tidak akan bisa menghindarinya. Suara mendesing. Zhao Feng melebarkan sayapnya dan menuju ke istana spiritual Lautan Void di dekatnya. Kaisar Langit Mata Kiri.
Kaisar Zimu sedang merawat orang-orang yang terluka berantakan. Kedatangan Zhao Feng membuat Kaisar Zimu dan banyak lainnya menjadi dingin. Apakah zona teleportasi Arai masih bisa digunakan? Zhao Feng bertanya. Arai teleportasi zona memiliki susunan pelindung yang kuat di sekitarnya, jadi masih bisa digunakan, kata Kaisar Zimu dengan hormat. Zhao Feng mulai berbicara dengan Kaisar Zimu. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Kematian telah terbunuh, Kaisar Zimu terkejut, lalu dia menghela nafas panjang. Jika Kaisar Kematian tidak mati, dia pasti akan mengingat Kaisar Zimu. Jangan khawatir, Saudara Zhao. Aku akan membantumu menangani masalah penggunaan zona teleportasi Arai, termasuk yang ada di dalam Tanah Suci Impian Mengambang. Kaisar Zimu sangat hangat. Dia jelas akan mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng, yang memiliki potensi dan kekuatan tak terbatas. Dia tidak terlalu memperhatikan kelemahan Zhao Feng. Bagaimanapun, Kaisar Kematian adalah salah satu kaisar tertua di Samudra Chang, jadi membunuhnya jelas akan menelan biaya mahal. Kaisar Zimu adalah salah satu dari mereka yang bergoyang dengan sangat mudah. Dia memberi Zhao Feng banyak hadiah, dan dia bahkan menyediakan batu kristal primal yang dibutuhkan untuk menggunakan zona teleportasi Arai. Setengah bulan kemudian, dengan bantuan Kaisar Zimu, Zhao Feng tiba di Tanah Suci Impian Mengambang. Beberapa sekte bintang 2 dan bahkan kekuatan bintang 3 mengundang Zhao Feng untuk bergabung dengan mereka, tetapi mereka semua ditolak oleh Zhao Feng. Dia kemudian menggunakan Arai teleportasi zona spiritual dan menuju ke Tanah Suci Bela Diri Sejati. Untuk membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng, Kaisar Zimu sekali lagi membayar untuk penggunaan Arai, dan Zhao Feng tetap membutuhkan batu kristal primal ini, jadi dia setuju. Kaisar Zimu diam-diam sangat gembira. Mengambil batu kristal primal ini berarti Zhao Feng berhutang setengah budi padanya. Sebelum dia pergi, Kaisar Zimu bertanya dari mana Zhao Feng berasal. Zhao Feng menjawab bahwa dia berasal dari klan suci sejati mistik, dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang benua bunga biru. Ada pulau yang tak terhitung jumlahnya di 3 zona spiritual, dan Zhao Feng tidak pernah menyebutkan apapun tentang benua bunga azure. Bahkan Kaisar Kematian dan anak demigod tidak tahu dari mana asalnya. Alasan Zhao Feng melakukan ini adalah karena dia tidak ingin membawa masalah ke benua asalnya. Jika saya punya waktu, saya akan pergi ke klan suci sejati mistik dan meminta petunjuk dari saudara Zhao. Kaisar Zimu dengan hormat mengirim Zhao Feng pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Feng tidak berencana untuk tinggal di klan suci sejati mistik sama sekali. Setelah kembali ke Tanah Bela Diri Sejati, Zhao Feng dapat menggunakan Arai teleportasi zona spiritual karena dia adalah seorang raja. Namun, dia tidak segera kembali ke zona Kepulauan Hijau Azure atau zona Kepulauan Tianlu di dekatnya. Dia pertama kali pergi ke Istana Spiritual Lautan Kekosongan yang tersegel secara abadi. Seluruh alasan dia bisa memasuki Tanah Suci Bela Diri Sejati dan melihat Duan Muking adalah karena dia mendapat bantuan dari penguasa Istana Segel Abadi. Zhao Feng segera melihat penguasa Istana Segel Abadi. Masa depan harus ditakuti. Hanya dalam beberapa tahun, kamu telah menjadi raja. Penguasa Istana Segel Abadi menghela nafas, tapi Zhao Feng tidak bisa menceritakan tentang kepahitan di hatinya. The Cursed Word of Death mungkin adalah kutukan terkuat di Laut Chang. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyembunyikan auranya dan tidak menggunakan kekuatan jiwanya atau Yuan sejati untuk menghindari peningkatan laju layu. Garis keturunan ras skala es mistik dan mata spiritual dewa secara naluriah mencoba untuk memblokir kutukan juga. Jika tidak, Zhao Feng akan berubah menjadi seorang tetua yang layu, dan budidayanya akan turun ke alam inti asal. Zhao Feng hanya tinggal di Istana Spiritual Samudera Void selama beberapa hari. Untuk berterima kasih kepada penguasa Istana Segel Abadi, Zhao Feng memberinya beberapa harta, seperti anggur mata air abadi, rumput bersisik ungu, dan berbagai barang yang diambil dari raja lain. Yang paling berharga di antara mereka adalah buah dari alam mimpi kuno. Zhao Feng tahu bahwa kultivasi penguasa Istana Segel Abadi tidak terbatas dekat dengan alam dewa kekosongan, dan harta karun ini dapat membantunya menciptakan fondasi yang kokoh untuk menerobos menjadi raja. Setelah tinggal selama beberapa hari, Zhao Feng pergi. Sebulan kemudian, di benua bunga biru di Kepulauan Azure Green, suara mendesing. Busur petir terbang ke bawah seperti meteor dan membentuk kawah tempat dia mendarat. Meskipun Zhao Feng lahir di benua bunga Azure, dia sebenarnya belum pernah ke banyak tempat.
Zhao Feng pertama kali memeriksa aura jiwa dan tubuhnya. Tanpa disadari, budidayanya telah jatuh ke tahap awal alam dewa kekosongan. Suara mendesing. Zhao Feng terbang ke langit dan melihat ke bawah dari atas saat dia mencocokkan pemandangan dengan peta di pikirannya. Benua Barat, negeri 1000 gurun besar. Zhao Feng segera mengkonfirmasi lokasinya. Pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng berkata, dan kabut hitam mulai muncul di sebelahnya. Kerangka sepenuhnya perak dan putih dengan sepasang mata merah menyala muncul dari kabut. Setelah diubah oleh garis keturunan di kota warisan surga, bentuk pemimpin divisi kerangka telah berubah secara dramatis. Tuan, kita berada di benua bunga biru. Pemimpin divisi kerangka sangat bersemangat saat dia merasakan aura yang akrab. Bab 754 munculnya kembali keajaiban luar biasa. Pemimpin divisi kerangka, ketika saya tiba di benua bunga Azure, saya merasa bahwa kekuatan agama setan bulan merah mulai bangkit kembali. Mata Zhao Feng berbinar. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja menyebarkan rasa ilahi, dia bisa merasakan perubahan aura benua bunga Azure karena budidaya alam dewa kekosongan. Suara mendesing. Sebuah token merah tua transparan muncul di tangan pemimpin divisi kerangka, dan itu memperluas indranya ke dalam token. Tuan, hanya di benua barat saja, saya merasakan banyak ahli dari eselon atas agama setan bulan merah. Pemimpin divisi kerangka terkejut. Ia mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Jika harus memilih antara agama setan bulan merah atau Zhao Feng, pemimpin divisi kerangka pasti akan memilih Zhao Feng. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Saya serahkan tugas mengumpulkan agama setan bulan merah kepada Anda. Dimengerti, Guru. Pemimpin divisi kerangka itu penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan saat membungkuk. Jelas bahwa Zhao Feng ingin itu mengendalikan agama setan bulan merah dan mengubah kekuatan mereka menjadi miliknya sendiri. Daripada membunuh semua orang, lebih baik menjadikan mereka bawahan. Pada kenyataannya, alasan Zhao Feng kembali hanya untuk menemukan Sage untuk menjawab pertanyaannya. Adapun agama setan bulan merah, itu baru saja dalam perjalanan, jadi dia memberikannya kepada pemimpin divisi kerangka. Selain itu, Zhao Feng tidak ingin menyerang sebanyak mungkin karena itu akan meningkatkan kecepatan layunya. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng belajar sedikit tentang karakteristik kata-kata terkutuk dari kematian. Apa yang melemahkan bukan hanya kultivasinya, tubuhnya, jiwanya, dan bahkan umurnya menurun. Tentu saja, masih ada hal-hal yang tidak bisa dikikis oleh kata-kata terkutuk dari kematian. Yang pertama adalah mata spiritual Tuhan. Meskipun kekuatan-kekuatan mata garis keturunannya melemah, mata spiritual dewa sendiri baru saja diblokir oleh kata-kata terkutuklah kematian, termasuk pusaran air di dimensi mata kirinya yang terhubung ke alam mimpi kuno. Hal kedua adalah petir kesengsaraan dewa. The Curse Word of Death tidak dapat mengikis area di mana God Tribulation Lightning disimpan. Dapat dikatakan bahwa kedua tempat ini adalah zona terlarang di tubuh Zhao Feng. Terlepas dari mereka, bahkan garis keturunan ras skala es mistik Zhao Feng tidak dapat menghindari layu. Paling banter, itu hanya memiliki ketahanan yang lebih kuat. Jika bukan karena ini, saya bisa menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi kembali dengan 5 elemen teknik petir angin dan tubuh petir suci kun emas. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Versi sempurna dari tubuh petir suci kun emas dan teknik 5 elemen angin petir muncul di benaknya. Zhao Feng hampir sepenuhnya selesai mengolah warisan petir angin. Batas warisan petir angin asli berada di level kaisar. Ada sedikit peluang untuk menerobos ke alam cahaya mistik, tetapi setelah itu, pasti akan menjadi akhir. Di sisi lain, tubuh petir suci kun emas dan teknik 5 elemen angin petir telah dibuat dengan menggabungkan beberapa keterampilan kuno yang dapat dikembangkan ke alam ilahi surgawi. Keterampilan yang dapat dikembangkan ke alam surgawi ilahi sudah sangat langka, dan keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Teknik petir angin 5 elemen digunakan untuk melatih tubuh petir suci. Namun, masalahnya adalah bahwa Zhao Feng telah membudidayakan warisan petir angin, yang sangat berbeda dari 5 teknik elemen angin petir. Untuk mengolah 5 elemen teknik petir angin, Zhao Feng perlu memulai kembali kultivasinya dari awal. Menurut rencana aslinya, setelah akhirnya berurusan dengan pengejaran kematian, Zhao Feng akan segera menemukan tempat yang tenang dan memulai kembali kultivasinya. Bagaimanapun, Wind Lightning Inheritance telah mencapai batasnya, dan 2 keterampilan lainnya memiliki potensi yang jauh lebih besar.
Paling banyak, Zhao Feng hanya membutuhkan 10 tahun untuk memulihkan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Kematian akan menggunakan keterampilan kata-kata kematian terkutuklah. Setelah pengguna mengaktifkannya, mereka akan mati, tetapi target tidak akan dapat menghindarinya dan mereka juga akan mati. Saat ini, Zhao Feng khawatir bahwa kata-kata terkutuk dari kematian akan menemaninya bahkan jika dia mulai berkultivasi kembali. Tuan, aku merasakan bahwa eselon atas dari agama iblis bulan merah sedang melakukan sesuatu yang besar ke arah timur laut. Suara pemimpin divisi kerangka itu mematahkan pemikiran Zhao Feng. Ayo pergi, Zhao Feng sama sekali tidak ragu-ragu. Dia ingin pergi ke benua utara. Pemimpin divisi kerangka memimpin jalan di depan saat mereka terbang menuju arah timur laut. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di tempat tujuan. Di bawah mereka, pertempuran besar sedang berlangsung di tengah-tengah tambang. Zeze, kelinci licik dan pembantu aliansi suci, kamu akhirnya jatuh ke dalam jaring agama setan bulan merah yang agung. 3 anggota eselon atas dari agama setan bulan merah mengambang di udara. Yang di tengah adalah sesepuh dengan sepasang sayap kelelawar di belakang punggungnya, dan dia memiliki ekspresi sangat puas di wajahnya. Di kiri dan kanannya adalah penguasa dalam jubah hitam dan seorang wanita dengan wajah pucat. Mereka melihat ke bawah dari atas dan melepaskan rentetan serangan saat beberapa ratus elit agama setan bulan merah mengepung radius 100 mil. Itu salah satu dari 4 pelindung agama, Raja Kelelawar, pemimpin divisi kerangka mengungkapkan ekspresi aneh. Ia juga tahu Sovereign laki-laki berbaju hitam, dia adalah pemimpin divisi lain. Pemimpin divisi kerangka tidak mengenal perempuan itu, dia mungkin baru. Di sisi lain, seorang pria parubaya raksasa di alam inti asal setengah langkah dan penguasa yang memegang pedang berada dalam pertempuran yang sulit. Penguasa dengan pedang memiliki serangan yang sangat kuat, dan kekuatan bertarungnya dekat dengan puncak alam inti asal kecil, tetapi dia adalah satu-satunya penguasa di pihak mereka. Penguasa pedang mistik, Zhao Feng segera mengenali identitas penguasa ini. Dia memiliki kesan yang kuat tentang Mystic Sword Sovereign. Itu adalah Mystic Sword Sovereign yang telah mengambil Seven Sword Incomplete Manual, dan dia adalah salah satu dari 9 Sovereigns di Secret True Dragon Gathering. Mystic Sword Sovereign, ini salahku, Si Yuntian. Bahkan jika aku mati, aku akan berjuang agar kau bisa melarikan diri. Petik 2. Lapisan kulit batu mengental di sekitar pria parubaya raksasa. Meskipun dia hanya berada di alam inti asal setengah langkah, garis keturunan dan tubuh fisiknya sangat kuat, sehingga dia bisa memblokir serangan dasar. Zhao Feng entah bagaimana merasa bahwa pria ini tampak tidak asing. Ayah, jika kamu mati, maka kita akan mati bersama. Seorang pemuda besar di kerumunan membuat para elit agama iblis batuk darah. Benar-benar layak menjadi salah satu dari keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Semuanya, hati-hati dengan medan gravitasinya. Beberapa peringkat Lord sejati dari agama iblis menyerang pemuda besar itu. Si Chengtian, mata Zhao Feng tertuju pada pemuda itu. Si Yuntian, Si Chengtian. Zhao Feng langsung mengerti, laki-laki parubaya adalah ayah Si Chengtian. Kultivasi Si Chengtian telah mencapai puncak peringkat dewa sejati, dan kekuatan bertarungnya sebanding dengan alam inti asal setengah langkah. Tidak ada gunanya, mereka memiliki 3 penguasa, dan salah satunya adalah salah satu dari 4 pelindung agama iblis, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik tersenyum pahit. Tidak hanya Raja Kelelawar mencapai puncak Small Origin Core Realm, garis keturunannya juga sangat unik, dan dia terkenal dengan kecepatannya. Tidak ada yang hadir bisa melarikan diri dari Raja Kelelawar. Bahkan sekarang, Raja Kelelawar hanya melayang di langit tanpa menyerang. Hanya 2 penguasa dan sekelompok elit dari agama setan sudah menekan penguasa pedang mistik dan mereka dari keluarga Si. Anggota eselon atas agama suci mana yang ada di sini? Raja Kelelawar tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke awan. Suara mendesing, suara mendesing. 2 sosok melayang turun dari awan. Itu adalah kerangka putih keperakan dan pemuda berambut ungu tanpa ekspresi. Pemimpin divisi Yugu. Pemimpin divisi Yugu, apa kau tidak hilang selama beberapa tahun terakhir? Petik 2. Raja Kelelawar dan penguasa berjubah hitam mengenali identitas pemimpin divisi kerangka meskipun itu terlihat sedikit berbeda. Penguasa lain dari agama setan bulan merah telah tiba. Hati penguasa pedang mistik dan ahli keluarga Si bergetar. Zhao Feng, Si Chengtian yang sedang bertarung melihat Zhao Feng dari sudut matanya dan hampir terjatuh.
Zhao Feng berdiri tepat di sebelah anggota eselon atas dari agama iblis dan sepertinya sangat akrab dengannya. Zhao Feng, kamu bergabung dengan agama setan bulan merah? Si Cheng Tian meraung. Zhao Feng, seru Mystic Sword Sovereign. Tentu saja dia ingat bintang terang dari aliansi suci. Dalam benaknya, Zhao Feng masih wakil patriark agama darah besi, tetapi tidak ada berita tentang dia yang terdengar selama beberapa tahun terakhir. Mengapa orang ajaib seperti itu bergabung dengan agama setan bulan merah? Zhao Feng, keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci terakhir? Petik 2. Zeze, pemimpin divisi Yugu, kamu benar-benar berhasil mendapatkan seorang jenius dengan potensi tak terbatas untuk bergabung dengan kami. Mereka dari agama setan bulan merah memiliki ekspresi aneh. Pada saat ini, pertempuran itu berhenti. Turunnya penguasa lain dari agama setan bulan merah langsung memberi keseimbangan dan membuat penguasa pedang mistik dan keluarga Si jatuh dalam keputusasaan. Selanjutnya, keajaiban luar biasa yang bergabung dengan agama setan bulan merah mengejutkan mereka juga. Raja Kelelawar, suara pemimpin divisi kerangka terdengar dingin, aku datang kali ini di bawah perintah dari guru untuk mengambil kendali agama setan bulan merah. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk dan mengangkat tangannya ke arah pemuda berambut ungu di sebelahnya. Kendalikan agama setan bulan merah? Pemimpin divisi Yugu, apa kau salah makan obat? Petik 2. Raja Kelelawar dan rekan-rekannya tercengang, dan mereka meraung marah. The Mystic Sword Sovereign, Si Cheng Tian, dan teman-temannya semua bingung dan linglung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah agama setan bulan merah mengalami masalah internal? Apakah mereka akan mulai bertengkar di antara mereka sendiri? Tentu saja, mereka senang melihat ini, dan mereka punya waktu untuk bernafas. HMPH, pemimpin divisi kerangka terkekeh dingin saat tulangnya melepaskan kekuatan yang luar biasa. Raja Kelelawar dan 2 eselon atas lainnya merasakan tekanan besar pada tulang dan darah mereka, seolah-olah mereka akan hancur setiap saat. Raja Kelelawar di bagian paling depan mengeluarkan seteguk darah. Celepuk, celepuk. 2 penguasa lainnya merasakan tulang mereka patah, dan mereka jatuh ke tanah. Pemimpin divisi Yugu, kamu, wajah Raja Kelelawar itu benar-benar merah, dan dia merasa tidak bisa bernapas saat dia melihat ke pemimpin divisi kerangka dengan kaget. Baik teman dan musuh sama-sama diam. Orang bisa mendengar pin jatuh. Perubahan mendadak ini membuat bingung semua orang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan yang tak terlukiskan mulai memancar dari kepala divisi kerangka, dan baik teman maupun musuh sama-sama merasa sangat tertekan. Siapapun di bawah Origin Core Realm bahkan tidak bisa bernapas. Sovereign, Sovereign Lord, Raja Kelelawar tercengang saat dia dipaksa ke tanah oleh tekanan. Jumlah penguasa berdaulat di seluruh benua bunga Azure tidak melebihi 5 orang. Penguasa pedang mistik menarik napas dingin, dan naluri mengatakan kepadanya bahwa pemimpin divisi kerangka bukan hanya peringkat penguasa-penguasa sederhana. The Mystic Sword Sovereign telah melihat Sovereign Lord sebelumnya, tetapi tekanan yang dia rasakan dari mereka sama sekali tidak sekuat apa yang dia rasakan dari Skeletal Division Leader. Guru, apa yang harus saya lakukan dengan orang-orang ini? Setelah menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk menekan semua orang yang hadir, pemimpin divisi kerangka dengan hormat bertanya kepada Zhao Feng. Bab 755 kembali ke negara besar. Melihat ekspresi hormat pemimpin divisi kerangka, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik, dan teman-temannya semua tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda tanpa ekspresi dan pendiam ini adalah guru. Zhao Feng, penguasa pedang mistik, Si Cheng Tian, dan teman-temannya tidak bisa berkata-kata. Sejak awal, Zhao Feng hanya berdiri di samping kepala divisi kerangka tanpa mengatakan apapun, jadi dia telah diabaikan. Baru sekarang pandangan semua orang tertuju pada keajaiban yang luar biasa ini. Pemimpin divisi kerangka, Zhao Feng berkata dengan nada yang sedikit tidak senang, aku sudah memberimu tugas untuk mengendalikan agama setan bulan merah. Apakah Anda akan bertanya kepada saya tentang setiap hal kecil? Petik 2. Iya. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi cegukan dengan dingin dan mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Setelah semua gelombang yang dilalui Zhao Feng, benua bunga Azure dan agama setan bulan merah tidak ada apa-apanya dibandingkan. Itu sudah merasakan bahwa Zhao Feng tidak terlalu tertarik pada agama setan bulan merah, itulah mengapa saat ini ia bertanggung jawab. Menjadi seorang budak yang berada di bawah perintah guru, ia harus melakukan beberapa hal dengan kemampuan terbaiknya.
Hal kecil, wajah penguasa pedang mistik dan rekan-rekannya bergerak-gerak, dan Raja Kelelawar dan rekan-rekannya saling memandang dengan kaget. Seolah-olah pertarungan untuk benua itu hanyalah permainan anak-anak di mata Zhao Feng. Para penguasa yang hadir tidak bisa melihat melalui Zhao Feng, dan dia bahkan tampak sakit saat ini. ZZZ, Raja Kelelawar dan kalian semua. Kalian semua hanya memiliki dua pilihan, tunduk padaku atau mati. Pemimpin divisi kerangka tertawa dingin dan mengubah ekspresinya. Itu telah menerima perintah dari Zhao Feng untuk waktu yang lama, dan akhirnya kembali seperti dulu. Kamu mengkhianati patriark, perempuan dengan wajah pucat mengertakkan gigi dan berkata. Mati cahaya merah mematikan melintas di mata pemimpin divisi kerangka. Sebuah tangan kerangka besar berwarna perak gelap menghantam dari langit dan menghancurkan betina itu menjadi pasta daging. Wanita itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Para ahli dari kedua sisi semuanya menarik napas dingin. Pemimpin divisi Yugu mungkin setidaknya berada di puncak alam inti asal besar. Selain patriark, tidak ada orang lain yang bisa menanganinya. Petik 2. Raja Kelelawar dan penguasa berbaju hitam tercengang. Jika kekuatan pemimpin divisi kerangka sudah sangat mengerikan, lalu seberapa kuat tuannya, Zhao Feng? Setelah memikirkannya, keduanya memutuskan untuk membungkuk untuk saat ini, dan sebagian besar elit agama setan bulan merah juga melakukannya. Namun, sejumlah kecil elit mencoba melarikan diri. Ledakan, ledakan. Sebelum para elit ini berhasil berlari bahkan setengah mil, sebuah niat turun dari langit dan menghancurkan jiwa mereka. Void God Intent, setidaknya itu adalah King Intent setengah langkah. Hanya patriark yang memiliki hal seperti itu. Petik 2. Wajah Raja Kelelawar dan teman-temannya berwarna putih. Mereka awalnya berencana untuk melarikan diri, tapi setelah melihat kekuatan sejati dari Skeletal Division Leader, mereka merasa beruntung. Hanya dalam waktu singkat, pemimpin divisi kerangka telah mengambil kendali atas kelompok pembudidaya ini dari agama setan bulan merah, termasuk dua penguasa. Ahli Origin Core Realm sangat langka di benua bunga Azure, orang-orang di True Lord Rank sudah menjadi orang-orang yang bisa menguasai seluruh area. Adapun Sovereign Lords di Great Origin Core Realm, jumlah totalnya tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Semua orang dibatasi oleh lingkungan benua bunga Azure, Sovereign Lords jarang terjadi bahkan di pasukan bintang 2 terdekat. Kultivasi pemimpin divisi kerangka hampir berhasil masuk ke peringkat raja setengah langkah. Zhao Feng, Si Chengtian memimpin ayahnya Si Yuntian dan menyapa Zhao Feng, dan mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jika Zhao Feng tidak ada di sini, keluarga Si mungkin akan punah. The Mystic Sword Sovereign dan para ahli lain dari aliansi suci memiliki ekspresi kompleks yang mengandung kewaspadaan. Tujuan Zhao Feng adalah untuk mengambil kendali atas agama setan bulan merah. Jika dia benar-benar berhasil, siapa yang tahu apakah dia akan menjadi patriark agama iblis bulan merah kedua atau bencana seperti apa yang akan menimpa benua itu. Zhao Feng, saat ini, seluruh benua sedang menyerang kekuatan agama iblis bulan merah. Apakah kamu tidak takut mereka akan lepas kendali? Mengapa tidak bekerja sama dengan aliansi suci dan menghancurkan agama setan bulan merah sepenuhnya? Saran Mystic Sword Sovereign. Budakku sekarang mengendalikan segalanya tentang agama iblis bulan merah. Aku tidak tertarik dengan semua itu, kata Zhao Feng, dan penguasa pedang mistik menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhao Feng sejak pertemuan naga sejati suci, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Zhao Feng kemudian mengetahui tentang situasi benua bunga Azure dari penguasa pedang mistik dan Si Chengtian. Kekuatan agama setan bulan merah hidup kembali dan menyebar. Meskipun aliansi suci dan 10 klan besar memiliki keuntungan besar, mereka pada dasarnya kehilangan kendali atas situasi. Bagaimana kekuatan agama iblis pulih begitu cepat? Zhao Feng langsung ke intinya. Ketika agama iblis dikalahkan beberapa ratus tahun yang lalu, hanya sedikit dari kekuatan mereka yang tersisa. Istana Iblis Bulan mendukung mereka, dan Patriark Agama Setan Bulan Merah mengontrol pintu masuk ke warisan Bulan Merah sampai tingkat tertentu, jadi dia bisa mengirim beberapa orang setiap beberapa tahun. The Mystic Sword Sovereign menghela nafas. Istana Setan Bulan, alis Zhao Feng saling mengunci. Dia telah berinteraksi dengan mereka di Purple Saint Ruins sebelumnya, tetapi Kaisar Duanmu telah menghukum mereka dan membuat mereka menyerah pada Purple Saint Ruins. Sepertinya aku harus pergi ke Istana Setan Bulan suatu saat, gumam Zhao Feng. Mendengar itu, mata Mystic Sword Sovereign melotot.
Kedengarannya seperti Zhao Feng menyeratkan bahwa dia sudah berinteraksi dengan mereka sebelumnya dan hanya akan pergi dan menyelesaikan masalah. Istana Setan Bulan, itu adalah Sekte Bintang 2. Sekte Bintang 2 adalah keberadaan yang hanya bisa dilihat oleh 10 klan besar. Tentu saja, jika penguasa pedang mistik tahu bahwa Zhao Feng pernah menjarah seluruh medan perang Bintang 2, dia tidak akan terlalu khawatir. Bahkan Kaisar Kematian, yang dikejar dan dibunuh Zhao Feng, dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Bintang 2 yang normal. Zhao Feng kemudian berbicara sedikit dengan Si Chengtian. Si Chengtian mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Zhao Feng terutama bertanya tentang keajaiban luar biasa lainnya, dengan penekanan pada Yu Tianhao. Lebih dari 7 tahun telah berlalu sejak dia dan Yu Tianhao membuat kontrak 10 tahun mereka. Sudah lebih dari 8 tahun sejak pertemuan naga sejati suci, dan dia sudah cukup lama tidak melihat Yu Tianhao. Saya tidak berpikir bahwa Yu Tianhao telah kembali sejak saat itu. Si Chengtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Yu Tianhao, di sisi lain, penguasa pedang mistik tahu sedikit. Rupanya, seperti ini asal-usul keluarga Yu berasal dari zona benua legendaris. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua cabang keluarga mereka telah menyebar ke lautan tanpa batas, kata penguasa pedang mistik. Zona benua, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi agak terkejut. Rupanya, setelah pertarungan 7 tahun lalu, Yu Tianhao meninggalkan benua bunga Azure dan memasuki salah satu keluarga cabang Yu di dekatnya. Kekuatan keluarga cabang Yu ini dekat dengan Sekte Bintang 2. Saya mendengar Yu Xingchen berkata bahwa garis keturunan dan bakat Yu Tianhao tidak tertandingi. Dia mungkin dikirim ke keluarga utama Yu di zona benua, kata pedang suci mistik, dan Zhao Feng mengerti. Keluarga Yu harus serupa dengan keluarga Duanmu, pasukan dinasti. Seluruh alasan Duanmu King membawa Zhao Yufei ke zona benua adalah untuk mencoba menghidupkan kembali keluarga Duanmu. Zona benua, sepertinya pertarungan saya dengan Yu Tianhao mungkin akan mundur sedikit, gumam Zhao Feng. Kesepakatan aslinya adalah bahwa mereka akan bertarung setelah 10 tahun. Ini berarti bisa jadi 10 tahun, tapi bisa juga 15 atau bahkan 20. Zhao Feng setuju dengan Zhao Yufei dan Duanmu King bahwa dia akan pergi ke zona benua setelah menyelesaikan masalah dengan Liu Qinxin. Zhao Feng tidak tinggal lama di benua barat. Pemimpin divisi kerangka, aku akan menyerahkan agama setan bulan merah kepadamu. Zhao Feng memberikan mutiara 10.000 hantu kepada pemimpin divisi kerangka dan pergi. Ada 100 mayat hantu terkutuk dalam 10.000 hantu mutiara, termasuk beberapa di Sovereign Lord Rank. Jangan khawatir, guru. Itu hanya agama setan bulan merah yang sangat sedikit. Pemimpin divisi kerangka itu penuh kegembiraan saat mengambil mutiara 10.000 hantu. Dengan Ghost Corps Curse Arai, itu akan mampu mengalahkan siapapun bahkan jika seorang raja tiba. Sua, sua, sua. Pemimpin divisi kerangka melambaikan tangannya, dan 10 mayat hantu terkutuk muncul. Masing-masing aura mereka sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan mereka memiliki kekuatan kutukan juga, yang dapat mengancam Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Melihat 10 mayat hantu di puncak Small Origin Core Realm muncul, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik, dan rekan-rekannya tidak bisa membantu tetapi cegukan dengan dingin. Dengan kekuatan seperti itu, Raja Kelelawar dan rekan-rekannya tidak meragukan bahwa pemimpin divisi tengkorak memiliki kemampuan untuk menguasai benua. Suara mendesing, busur petir melintas di langit saat Zhao Feng menuju ke benua utara sendirian. Adapun untuk mengambil alih agama setan bulan merah, Zhao Feng benar-benar memberikan semua kendali kepada pemimpin divisi kerangka. Hanya dalam 4 jam, Zhao Feng terbang dari benua barat ke benua utara, dan ini masih di bawah fakta bahwa dia membatasi jumlah yuan sejati yang dia gunakan. Di benua utara, di kanopi Great Country, busur petir melintas. Indera ilahi Zhao Feng memindai melalui kanopi Great Country dan markas utama agama darah besi. Ada beberapa wajah yang dikenali di dalam markas utama, dan ada beberapa wajah baru juga. Dia juga menemukan beberapa kekuatan dari agama setan bulan merah, tapi dia terlalu malas untuk mengganggu mereka. Tujuannya adalah menara 6 penyihir di negara besar itu, tapi dia berhenti sebentar ketika mencapai daerah Sungai Seribu Air. Ini adalah posisi sebelumnya. Ada banyak aura kuat yang berkumpul di gunung, dan meskipun mereka mencoba menyembunyikan diri, Zhao Feng masih bisa merasakannya. Aku mendengar bahwa kekuatan agama iblis bulan merah menyebar secara berlebihan di sekitar Sungai Seribu Air.
Rupanya, seorang anggota eselon atas telah datang dan sedang merencanakan sesuatu. Petik 2. Kami telah menemukan di mana benteng mereka berada, dan kami dapat menangkap mereka lengah. Banyak ahli top negeri kanopi besar ada di sini. Orang terlemah ada di peringkat manusia sejati. Divine Sense Zhao Feng menemukan Patriark Hong dan Tiemo rambut berwarna darah. Aura mereka adalah yang terkuat di antara yang hadir. Permaisuri Qin membanjiri Lake City Lord Tian Yunzi, Jiang Sanfeng. Zhao Feng melihat banyak wajah yang dikenalnya. Lebih dari setengah ahli berasal dari agama darah besi. Patriark Hong dan Tiemo, dua pemimpin agama darah besi, memimpin kekuatan negara besar. Rasa ilahi Zhao Feng kemudian memindai ke arah benteng agama setan bulan merah beberapa ribu mil jauhnya, dan ekspresinya berubah. Berpikir sampai di sini, dia berkelebat ke gunung. Arai di dekatnya tidak melakukan apapun padanya. Pada saat yang sama, rencana agama darah besi selesai. Di dalam ruangan batu yang baru saja mereka buat, benteng tampaknya tidak sesederhana itu. Kita harus... Patriark Hong dan Tiemo sedang merencanakan sesuatu di bawah cahaya lilin. Tepat pada saat ini, sosok muncul di antara mereka. Siapa ini? Patriark Hong dan Tiemo berseru dan hampir melompat ketakutan.